Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya diganti sama spektakuler. Siap? Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, spektakuler. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, spektakuler. Baik, untuk sekarang di absen dulu ya. Baik, Pak. Teh Susi hadir? Hadir, loh. Teh Syifa hadir? Hadir, loh. Hadir. Terus Teh siapa lagi yang nggak hadir siapa? Teh Zahra, Pak. Teh Jahro. Kenapa? Teh Zahra izin. Izin. Terus siapa lagi? Kang Kang Chandra. Kenapa? sama izin. Sama izin juga. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita mulai dengan doa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelasnya. Yuk. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Ingat dimanapun kita berada, jangan lupa untuk tetap selalu berdoa di dalam setiap kesempatan. Ya, karena apa? Doa itu adalah sebagian ibadah yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali pada kesempatan hari ini, yaitu di hari apa sekarang? Hari Senin ya istilahnya. Hari Senin. Gimana perasaannya untuk Teh Susi pertama kali masuk sekolah? Senang, Pak. Alhamdulillah. Teh Syifa? Sama senang. Selain senang ada lagi? Enggak ada, cuma senang aja. Kita luruskan, sekolah itu buat apa? Yaitu yang pertama buat menuntut ilmu, supaya ilmu kita bertambah, supaya kita bertambah cerdas, tambah pintar, terus perilaku dan akhlak kita semakin bagus. Ya, itu intinya untuk kita sekolah. Ya. Kita luruskan niat kita, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya niat itu tergantung kepada perbuatan apa yang dilakukan dari yang pertama itu. Jadi kalau niat kita baik ke sekolah, maka sudahnya juga bakal baik. Ya, intinya tanamkan niat dengan baik dan jangan lupa kalau ke sekolah itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh belajarnya, jadi belajar itu jangan cuma hanya di sekolah saja. Diam saja, mendengarkan saja, tapi di rumah juga digali lagi. Soalnya kan kita kalau dilihat belajar kita tuh udah canggih lah, apalagi di abad 2022 ya. Kita bisa lihat dari YouTube juga bagaimana cara ini, itu sama juga dengan belajar. Bisa dari YouTube, bisa dari TV, juga bisa dari koran, buku, dan hal sebagainya. Tinggal kita timbulkan saja kemauan kita, apakah kita mau belajar atau enggak. Ya, salah satunya bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, untuk anak-anakku sekalian, itu saja untuk pembukaannya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Pada hari ini kita akan belajar tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ya, supaya kita gak penasaran lagi, apa sih berempati itu mudah dan menghormati itu indah? Sebagai muslim, kita harusnya wajib mempunyai rasa empati. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kita ketika Nabi Muhammad itu, dia sebelum meninggal senantiasa mengasih makan orang yang buta. Bayangkan bagaimana caranya. Padahal orang buta tersebut juga sangat benci sama Nabi Muhammad. Tapi karena kasih sayang Nabi Muhammad, dia kasih makan 1, 2, 3 sampai selesai.
Dan ada suatu ketika ternyata pas kejadian itu ternyata amalan-amalan yang terakhir oleh baginda kita Nabi Muhammad yang diamalkan. Antara lain tadi mengasih makan orang Yahudi yang buta tadi, ternyata pas sudah meninggal ada salah satu sahabat yang melihat kejadian itu. Siapa namanya? Yang paling dekat banget sama Rasulullah. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dia tuh melihat, nih Rasulullah kemana, buntitin, masuk ke lorong-lorong, ternyata ngasih makannya itu. Nah, pas Rasulullah wafat, akhirnya yang menggantikan makan itu bukan Rasulullah lagi, ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Pas dirasakan, pas Abu Bakar mau menyuapin yang orang buta tadi, ternyata secara nggak sadar orang buta tadi marah-marah. Ini siapa yang nyuapin ini? Kok rasanya gak enak, kok rasanya gini? Beda dari sebelumnya. Akhirnya marah-marah terus. Abu Bakar gini terus. Ternyata pas dijelaskan, Abu Bakar pun menangis di situ. Wahai orang buta, bahwasanya yang mengasih makan itu adalah Rasulullah SAW. Dan ternyata yang dikasih makan itu adalah orang Yahudi. Akhirnya orang buta tersebut dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sejak saat kejadian itu dia masuk Islam. Nah, masuk lagi ke pembahasan kita, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Boleh dibuka LKS-nya di halaman yang pertama. Nah, kita dianjurkan untuk berempati kepada orang lain. Ciri-cirinya, yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Apakah arti empati itu? Bisa dijelaskan? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Bagus. Jadi intinya rasanya menanamkan kemampuan untuk memiliki kesadaran. Yang pertama kesadaran, terus mempunyai rasa ingin membantu orang lain. Yang ketiga, sebaiknya empati ini bisa diajarkan kita kepada teman-teman selain juga. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 8 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Bisa dibaca artinya? Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Inti dari ayat tersebut ternyata ada di bawahnya. Sikap empati ini akan muncul apabila pertama dapat Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kedua, Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Intinya dari empati ini kita harus melatih senantiasa hati kita untuk menimbulkan rasa empati. Yang pembahasan yang kedua yaitu menghormati orang tua. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ada yang mau membaca? Baca Al-Qur'an? Yuk, silahkan. Artinya? Artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik pada manusia. Laksanakan sholat
dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Surat Al-Baqarah ayat 83. Kita cari intinya, ambil intinya. Yaitu yang pertama menghormati orang tua. Ada di dalam surat yang lain juga dijelaskan, kita tidak mengucapkan 2 kalimat saja, saja itu udah tidak boleh. Di dalam surat Al-Isra kalau nggak salah, ayat 23. Apalagi kalau kita membangkang, tidak menghormati orang tua atau tidak sopan, itu sangat tidak boleh sekali. Karena yang berperan menjadi kedua orang tua ini, yang pertama ada siapa? Ibu, Ada ibu. Yang kedua ayah, ada ayah. Ibu ini yang pertama mengandung dan melahirkan. Kita bisa bayangkan bahwasanya mengandung dan melahirkan itu tidak tidak bisa dikatakan waktu yang sangat singkat. 9 bulan namanya. Bahkan ada yang lebih, ada yang kurang, dan itu sesuatu amal yang tidak main-main, pahalanya juga besar. Terus yang kedua, merawat dan menyayangi sesudah lama mengandung, terus melahirkan, akhirnya yang kedua merawat dan menyayangi. Menyusui selama 2 tahun lebih, bagaimana kalau tidak melelahkan seperti itu. Terus yang kedua ada jasa ayah. Tidak lupa, ayah ini juga berperan penting di dalam keluarga. Yang pertama, menafkahi dan melindungi keluarganya. Yang kedua, merawat dan menyayangi. Terus kita masuk ke poin yang belum, masih poin yang kedua ternyata. Ada yang tahu apa bakti kepada kedua orang tua? Yang pertama saat masih hidup. Ada yang boleh dibacakan? Yang mau membacakan? Ya. memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kita harus membantu pekerjaan orang tua untuk meringankannya. Yang ketiga mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Kemudian yang terakhir membahagiakan keduanya. Boleh. Sekarang Teh Siva setelah meninggal kita harus ngapain? Harus menerapkannya. Yang kedua melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Dan yang keempat menjaga nama baiknya. Iya, itu adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Yang terakhir, hormat kepada guru, pembahasan yang terakhir. Ada dijelaskan di surat Al-Mujadalah. Siapa yang sekarang baca bareng-bareng ayat 11. Ya, mulai ta'awud basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya juga baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu tadi mengenai hormat kepada orang guru, seorang guru. Cara berbakti kepada guru yang pertama, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Ketika guru itu menerangkan, maka adab kita harus mendengarkan dengan baik. Supaya apa? Supaya ilmu yang disampaikan oleh guru bisa
kita ambil dari pelajaran apa yang disampaikannya. Terus yang kedua, mengucapkan salam apabila bertemu. Apabila kita bertemu guru kita, Assalamualaikum Pak. Boleh juga setelah Assalamualaikum, boleh dicium tangan, boleh ditanya kabar. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Apabila guru kita lagi menerangkan, maka kita harus senantiasa mendengarkan dengan baik. Tidak lari-larian, tidak keluar WC atau masuk keluar ruangan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Yang ketiga, melaksanakan nasihatnya. Apabila guru tersebut mengasih tugas, maka kita harus senantiasa melaksanakan tugas itu dengan baik. Melaksanakan tugas itu dengan ikhlas. Terus yang terakhir, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Ya, ini semua cara berbakti kepada guru. Mudah-mudahan kita bisa ambil ketiga poin ini. Yang pertama apa tadi? Sikap empati. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada guru. Tadi Bapak udah sampaikan bahwasanya media pelajarannya kita sekarang hari ini menonton YouTube. Coba dibuka di WA-nya masing-masing, diklik link yang Bapak share di grup WA. Mulai dari sekarang, nanti sebelum kuisis diperhatikan baik-baik dulu. Ya, mulai. Yang udah boleh langsung buka kuisisnya. Ya. Silahkan buka kuisisnya. Udah selesai? Teh Susi berapa nilainya? Nilainya 80. 80. Terus Teh Jahro 70. Berarti Bapak masukin nilainya ya. Teh Jahro 70, Teh Susi 80. Baik, untuk teteh-teteh semua, kita akan mulai ke diskusi. Yang pertama kita akan mendiskusikan bagaimana caranya berempati. Terus yang kedua, bagaimana cara bersifat baik kepada orang tua, ke guru, terus sesama teman. Ya, kita akan mendiskusikan keempat yang Bapak tulis di sini. Yang pertama, saya akan berbuat baik kepada kedua orang tua, misalkan. Itu masuknya ke sikap empati yang mana? Berbuat baik kepada orang tua. Nah, akan berbuat baik kepada orang tua. Berarti yang pertama yang dilakukan empati. Yang pertama mendoakan. Terus yang kedua, iya, menjaga nama baik. Terus yang kedua, kita akan mendiskusikan mengenai menghormati guru. Apa sih guru itu? Arti guru itu apa sih? Menurut Teh Fani apa? Guru. Guru itu orang yang memberikan ilmu. Orang yang memberikan ilmu. Menurut Teh Syifa? Sama orang yang memberikan ilmu. Ada yang tahu nggak selain itu? Guru itu adalah orang tua kita yang kedua. Betul. Ya, betul. Berarti kita harus menghormati. Iya, betul. Terus mendengarkan nasihatnya dengan baik atau mendengarkan pelajarannya dengan baik. Harus sopan ketika bertemu di jalan, kita harus apa? Iya. Mengucapkan salam, terus menanyakan. Nah, bagus. Terus yang ketiga?
Mencium tangannya supaya apa? Supaya keberkahan dari guru. Bagus. 100. Terus yang selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai sikap empati. Kita harus berempati kepada orang tuh kayak gimana ya? Sikap empati. Misalkan kata bapak gini, oh di sini ada ini nih, pas di pinggir jalan, kok ada yang minta-minta. Nah kita harus bagaimana? Kita harus menyayangi orang yang di bawah kita, kayak yang di atas kita, seperti kakak kelas kita, yang ada juga kita menyayangi. Yang sombong kita jadi orang kaya, kita harus melihat ke bawah. Kalau bertemu dengan orang yang di jalan yang tidak mampu, kalau kita punya, sebaiknya kita memberi. Berarti bersedekah gitu ya, berbagi satu sesama. Itu tadi sikap empati kepada sesama. Yang terakhir, kita akan mendiskusikan yang terakhir. Ini bersikap tadi ke guru sudah, ke orang tua sudah, ke orang lain juga sudah. Yang terakhir Bapak kasih pertanyaan ya, dijawab dengan baik. Misalkan cara kita, ada nih teman kita di kelas, dia tuh pendiam banget, tapi yang lainnya rajin bertanya gitu. Nah, sikap kita bagaimana supaya orang itu bisa bertanya atau bisa aktif dalam pelajarannya? Kita harus memotivasi orang yang pendiam itu. Kita harus bilang, kamu juga pasti bisa, ayo semangat. Motivasikan ya Pak ya. Terus udah gitu, nanti dia juga terpancing lah kalau omongan-omongan kita ada yang peduli, kita kasih semangat, kita peduliin. Kalau kita juga peduli sama dia, jadi kita padahal dia itu bisa Pak gitu. Dia itu malu mungkin. Berarti kita harus melalui pendekatan gitu ya. Pendekatan dulu, kita ajak ngobrol gimana. Kalau Teh Sipa bagaimana? Kalau kiranya ada teman yang seperti itu. Harus memberikan motivasi yang baik, terus memberikan semangat. Berarti yang penting yang pertama itu melalui pendekatan. Kenapa kok kamu gak semangat banget gitu? Kok diam terus? Kok gak ada gerak-geraknya sama sekali gitu ya? Kita juga harus bareng-bareng nih belajarnya. Berarti yang kedua diajak, merangkul katanya. Ayo sini, jangan sendirian terus. Misalkan kalau kita punya makanan, berbagi. Yang terakhir tadi apa? Memberikan motivasi supaya anak itu semangat ya. Udah, berarti yang semua poin ini kita sudah diskusikan baik-baik. Coba dilihat kembali untuk LKS-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai empati kepada sesama, terus empati kepada orang tua, empati kepada guru? Ada 3 poin yang Bapak jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, nanti Bapak akan bertanya. Nah, silahkan. Gimana sih cara menghormati kedua orang tua itu? Jadi cara menghormati kedua orang tua itu di sini dijelaskan bahwasanya ada 2. Yang pertama ketika kita masih hidup, menghormati orang tua ketika masih hidup. Yang kedua, menghormati orang tua yang sudah tiada. Nah, caranya bagaimana? Yaitu sudah dijelaskan yang kemarin di LKS. Yang pertama, kita harus senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua selagi itu baik. Kalau misalkan orang tua menyuruh ini tapi itu kebaikan, boleh. Tapi misalkan kalau orang tua menyuruh ini tapi ujung-ujungnya bermaksiatnya, itu yang tidak diajarkan atau yang tidak dianjurkan. Terus yang kedua, kita harus senantiasa mendengarkan nasihat-nasihatnya, membantu pekerjaannya, terus membahagiakan keduanya. Itu poin yang pertama saat masih hidup. Yang kedua, setelah meninggal, sudah tiada. Nah, ini bagaimana kalau orang tua dua-duanya kita udah meninggal, kita bingung gimana caranya. Nah, ternyata Islam juga sudah menjelaskan setelah meninggal kedua orang tua itu, yang pertama kita mendoakannya.
Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Terus nah 100 Teh Tani. Yang pertama mendoakan, yang kedua melaksanakan wasiatnya. Kalau misalkan orang tua yang meninggal, tiba-tiba ada sepucuk surat nih dilihat di lemarinya, oh wasiatnya Pani, misalkan Teh Pani harus bersedekah setiap hari. Nah, itu harus dilaksanakan. Terus yang ketiga menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Ini yang paling penting. Iya, jangan putus. Misalkan orang tua Pani ada saudara nih, di mana? Nah, betul. Harus diikat lagi, disambungkan lagi meskipun kita iya, kan kita ada adik, ada saudara, kan dari kakak juga ada, dari kakak ibu atau dari ibu, dari bapak. Nah, itu kita wajib untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya. Yang terakhir, menjaga nama baik, ini yang paling penting. Ya, meskipun ada nih tetangga kita ngomongin yang jelek-jeleknya, kita harus stop aja. Stop Bu, enggak, ibu saya enggak gitu kok Bu, ibu saya baik. Ibu saya begini-begini dijelaskan. Kita harus senantiasa menjaga nama baik beliau. Itu Teh, tadi ada cara menghormati kedua orang tua, berarti ada dua. Yang pertama yang meninggal, habis meninggal, yang kedua yang masih hidup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Nah, alhamdulillah. Untuk evaluasi atau penguatan materi yang Bapak sampaikan tadi, berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada teman-teman semua. Kita sebagai seorang muslim, maka kita harus bersimpati kepada orang lain. Nah, cara simpati yang baik itu seperti apa? Silakan Teh Syifa jelaskan untuk bagaimana caranya berempati kepada kedua orang lain. Pada orang lain. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus? Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, jadi orang lain yang merasakan. Ya, bagus. Itu tadi berempati kepada orang lain. Jadi kita harus senantiasa menumbuhkan hati nurani kita supaya bisa menolong atau menolong tetangga atau teman kita supaya bisa bahagia yang bisa dirasakan oleh kita sendiri. Terus yang poin yang kedua tadi mengenai menghormati kedua orang tua. Tadi Teh Syifa sudah bisa jawab, sudah bagus. Sekarang Teh Susi mengenai bagaimana cara menghormati yang paling baik kepada kedua orang tua. Cara menghormati kepada orang tua itu ada dua ya kan? Ya. Bisa dibagi menjadi dua. Pertama ketika orang tua kita masih ada, kemudian yang kedua ketika orang tua kita sudah meninggal. Ada dua amal-amalan yang mungkin kita bisa menghormatinya. Yang pertama, ketika orang tua kita masih ada, berarti yang pertama memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Baik, terus harus sopan dan hormat kepada orang tua kita, baik dalam kondisi apapun dan dimanapun, luar dan bagaimanapun. Yang kedua itu membantu pekerjaannya. Kita sebagai anak harus bisa membantu pekerjaan orang tua. Mungkin alangkah senangnya ketika kita dapat membantu orang tua kita. Yang ketiga yaitu mengikuti nasihatnya. Ketika orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, otomatis nasihat itu bakalan nasihat yang baik, tidak mungkin nasihat yang buruk. Maka dari itu kita sebagai anaknya wajib untuk mengikuti apa yang harus dinasihati, apa yang dinasihati oleh orang tua kita untuk kita. Selagi itu baik. Kemudian yang keempat itu membahagiakan keduanya sebisa mungkin. Kita sebagai anak harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Misalkan seperti apa? Misalkan kita rajin sekolah, gitu kan, tanpa harus disuruh, tanpa harus disuruh. Kita harus sadar diri untuk tetap rajin. Ketika waktunya berangkat sekolah, kita harus berangkat sekolah. Mandiri lah istilahnya gitu ya. Itu adalah salah satu mungkin cara membahagiakan kedua orang tua kita. Itu pas masih ada. Itu adalah cara-cara ketika orang tua kita masih ada.
Kemudian ada satu lagi, bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal. Yaitu yang pertama, kita mendoakannya. Jadi semisal kita harus membacakan yasin, membacakan al-fatihah, dikhususkan untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan wasiatnya. Apabila semasa hidupnya orang tua kita berwasiat kepada kita, maka kita harus bisa melaksanakan wasiat itu supaya orang tua kita merasa senang dan tenang di alam sana. Kemudian yang ketiga itu adalah menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Walaupun orang tua kita misalkan sudah tidak ada, tetapi kita harus tetap bersilaturahmi dengan paman atau dengan kakak-kakak dari orang tua kita. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga nama baik. Selain menjaga nama baik orang tua, walaupun sudah ada, tetapi kita juga harus menjaga nama baik diri sendiri. Apabila kita menjaga nama baik diri kita sendiri, otomatis nama baik orang tua pun akan terjaga. Berarti ada 2 poin ya. Bagaimana cara memperlakukan orang tua kita selagi hidup dan sudah tiada. Sekarang yang poin terakhir, bagaimana cara menghormati atau menghargai guru yang paling baik menurut versi Teh Siva. Ya, silakan. Berbakti kepada guru. Nah, terus Memperhatikan apabila diajak bicara dalam kelas maupun di luar kelas. Terus mengucapkan salam apabila bertemu. Rendah hati dan sopan dan menghargai. Melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas dengan ikhlas. Itu berarti poin-poinnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya seperti apa? Dari tadi menghargai orang lain, bersikap empati kepada orang lain, kepada kedua orang tua dan guru. Jadi bisa dapat disimpulkan kesimpulannya seperti apa? Nah, silakan. Jadi kesimpulannya dalam materi ini yang berjudul tadi tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Jadi pada dasarnya kita sebagai seorang pelajar harus memiliki sifat yang baik. Baik itu untuk orang lain, kemudian untuk keluarga kita, orang tua kita, dan untuk guru kita. Jadi harus melakukan kebaikan, gitu. Bukan hanya pada diri sendiri, tetapi pada orang lain pun kita harus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu untuk selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Bagus. Baik, untuk anak-anak semua, untuk pelajaran kita sudah selesai ya, mengenai berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ada 3 poin, sikap empati yang pertama, sikap kepada orang lain kita harus bisa menghargai. Terus yang kedua, sikap kita kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sikap kita terhadap guru-guru kita. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup ya. Sudah paham semuanya ya. Berarti satu lagi tinggal diamalkan. Baik, kita tutup saja dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah kata dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.